Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di ibadah kita pada pagi ini. Shalom. Sebelum kita memasuki tata ibadah kita akan dilatih untuk nyanyi beberapa lagu supaya ibadah kita bisa lebih khusyuk lagi. Lagu pertama akan diajarkan oleh singer PKJ 72, Siapa Gerangan Sang Raja. Berikutnya mengenai haleluya. Kita akan latih Kidung Jemaat 106, Bernyanyilah Merdu. Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa warta. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Mataku Telah Melihat Keselamatan. Dan minggu ini 31 Desember akan diadakan juga perjamuan kasih. Diharapkan Bapak Ibu bisa ikut partisipasi di dalam kebaktian umum jam 9 dan kebaktian tutup tahun jam 5 sore. Dan kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember jam 5 sore, dan juga ada kebaktian tahun baru besokannya 1 Januari yang diadakan juga jam 5 sore. Sakramen Perjamuan Kudus di kebaktian umum 1 dan di kebaktian umum 2 jam 9 dan jam 5 sore diadakan di GKI Karbela pada hari Minggu 7 Januari tahun 2024, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati untuk Bapak Rudi Halim, untuk Ibu Mary Diana Koro, untuk Bapak Hendra Yanto Gianto, untuk Saudara Alvin Christian Hinandra, untuk Penatua Serbaman Sabar, untuk Bapak Chan Tekni, dan juga untuk Ibu Diana Gianto. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, selamat hari Minggu
telah lahir Yesus Kristus sang terang dunia. Terang itu menyinari setiap ruang gelap dalam hidup kita. Terang itu membawa damai bagi hidup kita. Marilah kita nyatakan syukur dengan bersorak-sorai, nyanyikan siapa gerangan Sang Raja. Juru selamat, dengarlah doa kami, tetaplah tinggal di hati kami, berkati kami dan jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita memulai rangkaian ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan gelap, mata kita memiliki keterbatasan untuk melihat. Demikian juga dengan mata iman kita. Dalam kegelapan dosa, manusia memiliki keterbatasan untuk melihat penyertaan Allah. Oleh sebab itu ia menghadirkan anaknya sang terang dunia agar kita mampu melihat terang. Bagaimanakah dengan kehidupan kita selama ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh melihat terang itu? Atau justru kita enggan untuk membuka mata dan nyaman berdiam dalam ruang gelap kita? Mari kita berdoa. Ya Allah sang terang, terkadang kami lelah menjalani hidup ini. Kegelapan dosa terkadang membuat kami berlari menjauh dari kasih-Mu. Kegelapan membuat kami gagal melihat Tuhan dalam keseharian kami. Bahkan cahaya pengharapan dalam diri kami nyaris padam.
Ampuni dan kasihanilah kami atas kegagalan kami melihat keselamatan yang telah Engkau berikan. Bukalah mata, hati, dan telinga kami untuk menghayati kehadiran-Mu yang membawa terang dan pengharapan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan terangilah seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Terang, kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa, kini diberitakan berita anugerah yang terdapat di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
kabut pekan perlahan telah pudar. Kita sadari kasih Allah tak pernah sirna ketika kita ada dalam masa terkelam. Penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia. Kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita. Namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa, memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami, menyertai kami, hingga saat ini di dalam persekutuan kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menyapa kehidupan kami dan juga dapat kami lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk membacakan kebenaran firman-Mu, baik bacaan yang pertama, antar bacaan, bacaan yang kedua maupun berita Injil yang akan disampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang kami terima di dalam ungkapan syukur kami dan kami renungkan serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Untuk bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 10 sampai Yesaya 62 ayat 3 yang akan dibacakan oleh Saudara Jemaat.
Yesaya 61 ayat 10 sampai Yesaya 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan dari Mazmur 148. Semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya.
kita akan membacakan bacaan kedua. Bacaan kedua terambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Izinkan saya membacakan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asyir. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya. Lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan firman Allah, mendengarkan
memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat dalam kebaktian Minggu tanggal 31 Desember ini ialah mataku telah melihat keselamatan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tahu apa itu fungsi mata. Fungsi mata itu untuk melihat, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya, apa yang sering kita lihat? Apa yang sering kita lihat? Apa Bapak Ibu yang sering kita lihat? Hal yang baik, hal yang positif yang sering kita lihat, atau hal-hal yang justru tidak baik yang sering kita lihat? Yang mana Bapak Ibu? Yang baik ya, sebagai anak Tuhan kita belajar untuk melihat segala sesuatu hal-hal yang baik. Meskipun terkadang kita bisa saja melihat hal-hal yang tidak baik, tetapi kita diajak untuk melihat hal yang baik. Karena itu, untuk melihat hal yang baik, kita membutuhkan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Ada yang dikatakan dengan istilah mata hati. Mata hati itu adalah gambaran bagaimana kita melihat tidak hanya secara fisik, tetapi kita melihat melalui hati kita. Dan kita bisa melihat melalui hati kita, kita bisa memperoleh hikmat dalam melihat sesuatunya bila kita dekat dengan Tuhan. Hal ini juga yang dicontohkan oleh Simeon. Simeon, ia adalah seorang yang berada di bait Allah. Ia menantikan kedatangan Mesias sampai lanjut umurnya. Dan suatu ketika pasangan suami istri hendak menyunatkan anaknya. Peristiwa sunat dalam tradisi Yahudi atau tradisi zaman Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa keselamatan. Jadi tanda keselamatan itu dalam perjanjian lama ditandai dengan peristiwa sunat. Jadi anak laki-laki, anak yang sulung disunat itu memperoleh keselamatan. Pertanyaannya, Tuhan Yesus disunat pada usia berapa? Pada usia berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus disunat pada usia berapa? Disunat pada usia 8 hari Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus itu disunat dan ia diserahkan kepada Tuhan. Peristiwa disunat ini menjadi tanda bahwa Yesus bersama dengan keluarganya telah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan yang menjumpai Yesus itu adalah Simeon. Simeon beroleh anugerah dari Allah untuk dapat menjumpai Sang Mesias, meskipun Simeon tidak tahu. Yang menunjukkannya adalah Roh Kudus, karena mata hati Simeon dibukakan. Hal itu terjadi supaya genaplah bahwa
bayi ini, bahwa Yesus inilah yang akan menjadi anak Allah yang menyelamatkan umat manusia. Ketika Simeon melihat bayi Yesus, ketika Simeon berjumpa dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf, pada saat itu ia telah melihat keselamatan. Keselamatan itu yang membawa Simeon pada pengakuan dan pujiannya ketika ia menyambut anak itu dan menggendong sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab Engkau telah melihat keselamatan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Simeon menerima peristiwa yang tidak terkatakan dalam kehidupannya. Dan Simeon juga yang peka melihat keselamatan itu dan menyambut keselamatan itu. Karya keselamatan yang ditunjukkan ini menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak hanya Simeon, tetapi kita juga menjumpai bagaimana Hana pun demikian. Melihat keselamatan yang datang. Dan keselamatan ini menjadi bukti bahwa Allah telah menggenapi apa yang sudah difirmankannya. Dan keselamatan itu juga yang menyapa setiap anak-anaknya yang mau membuka hatinya, yang bersedia untuk membuka hatinya, melihat tidak hanya secara fisik saja, tetapi melihat dengan membuka mata hatinya dan bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus pun mengarahkan kepada umat Tuhan di Galatia agar keselamatan yang telah diterima oleh jemaat Tuhan di Galatia itu tidak hanya menjadi bagian yang parsial atau bagian yang terkotak-kotakan hanya untuk kalangan tertentu saja. Keselamatan ini juga yang dibawa oleh Yesus Kristus ke dalam dunia untuk dinyatakan kepada setiap orang. Dan keselamatan itu juga yang universal, yang terbuka kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam pengakuan iman kita juga menyatakan itu. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Am itu dalam bahasa Latin artinya adalah terbuka, umum. Dan gereja itu yang hidup di dalam keselamatan menyambut setiap orang untuk datang dan juga untuk dapat menerima kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di hati mereka. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang biasanya membuat kita atau apa yang biasanya membuat anak-anak Tuhan menjadi sulit untuk membuka mata hatinya, untuk membuka hatinya melihat keselamatan dari Tuhan? Biasanya kesulitan itu karena ada keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi dalam hidupnya. Dia sudah berdoa setiap hari, tapi Tuhan seakan-akan tidak mendengarkan doanya. Atau ada juga oleh karena ia memiliki pergumulan yang menurutnya itu terasa berat, sehingga ia tidak bisa melihat, ia tidak bisa menyatakan kasih Tuhan karena menurutnya pergumulannya lebih berat dibandingkan pergumulan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu memiliki
kacamata baru untuk melihat kasih Tuhan. Sama seperti cuplikan video berikut ini. That kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, someone needs to talk to his parents. Si pemuda ini akan pergi ke kantor. Tapi dia sedang menghadapi pergumulan. Ada anak kecil, kemudian ada macet. Ketika ia mau masuk ke tempat parkir, ada yang menyalip terlebih dahulu. Dia mengeluh What terus. did he consider? Dia melihat mobil yang Oh, lalu di dalam kidding me? kafe Unbelievable. dia Oh, harus menunggu. Thank you, ma'am. it's about time. Setelah Let's menunggu, see, what do I want? ada yang A cookie to that order? kemudian Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. so much. membuat ia semakin kesal. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. Be $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Ia harus Ya. menunggu lagi. Great. Great for me. Winning again. Unbelievable. Dia merasa bahwa pergumulannya paling berat. What? What is... Lalu ia memakai kacamata itu. Setelah ia pakai, ia melihat pergumulan-pergumulan orang lain yang sebelumnya tidak bisa ia lihat. Ada yang relasinya ditekan, lalu terpisah dengan istri, What am I supposed to do? How can I do anything about that? belum mendapatkan Can I even help with sahabat, that? I don't... dipecat dari Coffee, sir. pekerjaan, can't- melawan I can't take this anymore. kecanduan. I gotta get out of here. Hey, what? Kemudian ada yang hanya membutuhkan pelukan, lalu ada yang bekerja untuk menafkahi kedua anaknya, baru ditinggalkan oleh sahabat. Ada yang lari dari rumah selama 3 hari. Ia pusing menggunakan kacamata itu dan akan melepaskan, tapi ia melihat anak kecil tadi. Anak kecil itu hanya meminta ada orang yang memperhatikan. Hey, buddy, come here. Dan si pemuda itu menunjukkan perhatian. Di akhirnya tertulis kata, mengertikah kamu? Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk memiliki mata hati yang terbuka, bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus tidak hanya membuat kita menjadi senang dan bersuka cita. Tidak hanya kita memperoleh keselamatan, telah datang keselamatan, tetapi kita juga diajak sama seperti pemuda tadi untuk memakai senantiasa kacamata rohani kita, melihat apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Karena oleh itulah kita sebagai anak-anak Tuhan itu diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi kita diselamatkan tidak hanya untuk beroleh anugerah, tetapi juga untuk dapat menyampaikan anugerah itu kepada setiap orang yang membutuhkan. Pertanyaannya bagi kita,
Sudahkah kita hidup dalam keselamatan Allah? Kalau kita menjawab sudah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, sudahkah dalam perjalanan iman kita bersedia dipandu oleh Sang Terang untuk menyatakan terang Kristus? Kalau itu juga sudah, kita diajak tidak hanya untuk mengetahui dan mengerti kebenaran dari terang itu, tetapi kita juga diajak untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dimulai dari hal-hal sederhana, dimulai dari sapaan kita, dimulai dari kata berterima kasih. Kalau kita diberi sesuatu, itu adalah sebuah ucapan yang seperti mantra, Bapak Ibu. Perkataannya hanya terima kasih, tapi dampaknya itu sangat dalam. Berterima kasih apabila anak-anak kita memberikan sesuatu yang baik, atau orang tua kita, atau pasangan kita. Lalu kita diajak naik selangkah, yaitu meminta maaf. Kalau misalkan ada kesalahan, kalau ada perbuatan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, sehingga karya keselamatan itu menjadi nyata melalui hal-hal sederhana yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Janganlah kita hanya hidup dalam rutinitas. Jadi mata itu hanya dipakai untuk melihat hal-hal yang menyenangkan saja. Tapi kita diajak untuk peka melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita menyatakan kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir dan keselamatannya sudah menyapa kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat diundang bagi berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi ada hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pada hari Minggu 7 Januari 2024, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya,
kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara. Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya dan memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas pemberitaan firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini senantiasa memberikan kepada kami kekuatan dan juga menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam ketaatan kami, di dalam kami menyambut kelahiran Putra Tunggal-Mu di dalam dunia. Dan biarlah keselamatan daripadamu itu yang kami bawa dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dengan kami peduli dan juga kami dapat berbagi kebaikan kepada sesama kami yang membutuhkan. Dan kami juga dapat menyatakan terang Kristus di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dalam persekutuan dan pelayanan kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak Tuhan yang telah Engkau panggil untuk dapat melayani di gereja GKI Karbela. Kami berdoa untuk majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis maupun komisi yang ada. Tuhan berkatilah, biarlah Engkau berikan kesatuan hati untuk dapat saling bertolong-tolongan di dalam melayani Engkau. Dan biarlah gereja GKI Karbela dapat bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Dan umat-Mu dapat memiliki persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga dapat memiliki kerinduan untuk dapat melayani Engkau dan juga dapat berkarya di gereja GKI Karbela ini. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di tempat ini, baik di dalam kelemahan tubuh maupun di dalam masa pemulihannya. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ong Meli, untuk Ibu Sunyati, Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Ibu Noviana, Ibu Erni, Bapak Tekni, Bapak Yucong, Bapak Halim, Bapak Rudi, dan juga kami berdoa untuk Ibu Lim Chuanyo. Kiranya Engkau berikan selalu cinta kasih-Mu,
Engkau nyatakan pemulihan di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, sehingga anak-anak-Mu ini tetap dapat setia di dalam Tuhan dan tetap dapat mengucap syukur atas segala penyertaan dan juga cinta kasih-Mu yang Kau berikan. Tuhan Yesus juga yang senantiasa menyatakan kehadiran-Mu, menjamah, mengangkat sakit penyakitnya dan memulihkan keadaannya. Kami berdoa ya Bapa, untuk pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam relasi di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan Yesus kiranya berkati selalu. Biarlah hikmat-Mu menuntun sehingga pergumulan yang dihadapi tidak melemahkan imannya, tetapi bersama dengan Tuhan Engkau berikan pemulihan dan juga kekuatan yang baru untuk dapat mengatasi setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Juga kami berdoa ya Bapa, di musim liburan ini Tuhan Yesus juga yang memberkati dan juga Engkau yang nuntun, sehingga setiap anak-anak Tuhan tetap dapat rindu beribadah di dalam Tuhan dan juga dapat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Halim, kami berdoa untuk Ibu Mary Diana Kuoro, kami berdoa untuk Bapak Hendrayanto Gianto, kami berdoa untuk Saudara Alvin Christian Inandra, kami berdoa untuk Bapak Serbaman Sabar, kami berdoa untuk Bapak Chan Tekni, kami berdoa untuk Ibu Diana Gianto. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kau yang senantiasa menuntun di dalam cinta kasih-Mu, di dalam kesetiaan-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini dapat senantiasa belajar untuk memiliki kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Setia di dalam bersekutu, setia di dalam melayani, dan kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Tuhan Yesus kiranya berkati para pemimpin, pemerintah. Tuhan Yesus berikan hikmat dan kearifan sehingga dapat mengelola, menyatakan damai sejahtera di negara Indonesia ini. Jauhkan dari segala pikiran-pikiran negatif maupun hal-hal buruk. Tuhan Yesus juga yang memberkati jikalau tahun depan kami akan merayakan pesta demokrasi melalui pemilu. Tuhan yang memberikan selalu damai di negara Indonesia, ketenangan dan ketentraman, jauhkan dari keributan maupun kepentingan diri pribadi. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Biar dengan terang Kristus yang sudah lahir menerangi setiap kegelapan, bahkan damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan, sehingga konflik peperangan dapat berakhir di dalam damai sejahtera Tuhan, dan setiap bangsa dapat saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain di dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan menaikkan syafaat kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berikan persembahan. Marilah kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 54 ayat 8 menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan dapat diberikan juga melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 230301042 di BCA Cabang Kalimalang. Mari kita nyanyikan KC 127 untuk mengiringi persembahan kita.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu yang nyata lewat banyak hal baik dalam hidup kami ini. Kami bersyukur atas sang terang yang telah lahir, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup ini seturut dengan firman-Mu. Kini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur atas segala kemurahan-Mu bagi kami. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan menjadi sarana pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kita telah melihat sang terang yang memandu mata iman kita. Oleh sebab itu, marilah kita melanjutkan kehidupan dengan penuh syukur bersama Sang Juru Selamat. Bernyanyilah merdu, gembira bersyukur, Juru Selamat dunia dan surga hidupmu, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus penebus, Yesus penebus. Oh bayi yang lemah, hatiku hiburlah, berikanlah berkat-Mu, curahkan kurnia, dan bimbinglah jalanku di dalam dunia. Raja mulia, Raja mulia. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Kristus Sang Juru Selamat, dan penyertaan Roh Kudus menerangimu di sepanjang perjalanan kehidupan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita lanjutkan KJ 106 ayat 4. Di sorga bergema nyanyian yang megah, segenap malaikat memuji Tuhan
ibadah kita telah selesai. Tuhan berkati.